Hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Diharapkan anak-anak semua dapat mendeskripsikan kondisi masyarakat Nusantara sebelum masuknya Islam, mendeskripsikan proses masuknya Islam, dan mendeskripsikan ibroh dari proses penyebaran Islam di Indonesia secara benar ya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Anak-anak perhatikan semua ya. Nanti setelah Ibu tayangkan videonya, Ibu akan kasih kalian pertanyaan. Jadi simak secara bersama ya. Kita akan membahas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara, kemudian jalur masuknya Islam ke Nusantara, yang ketiga cara masuknya Islam ke Nusantara, kemudian yang keempat faktor pendukung masuknya Islam ke Nusantara, dan yang terakhir perkembangan Islam di Nusantara. Langsung saja kita ke teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Yang ketiga, teori Mekah. Teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa langsung oleh para pedagang Gujarat atau para pedagang India. Yang kedua, teori Persia. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang Persia yang beragama Islam pada abad ke-13 Masehi. Namun, teori Mekah berkata lain. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa langsung oleh para pedagang Muslim dari Arab. Para pedagang Muslim tersebut atau para pedagang Arab tersebut membawa masuk Islam ke Indonesia melalui 2 jalur. Yang pertama, jalur selatan. Jalur selatan, mereka melalui rute Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Jalur utara atau jalur yang kedua melalui rute Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Itu tadi rute-rute masuknya Islam ke Indonesia dan juga teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kita ke yang ketiga, yaitu cara masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa cara masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Melalui perdagangan, para pedagang Arab, para pedagang Persia, dan para pedagang Gujarat atau India yang datang ke Indonesia sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi merupakan atau mengambil peran paling penting dalam mensyiarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat
pribumi. Nah, para pedagang tersebut membuat atau membentuk sebuah kampung yang diberi nama Pekojan. Dari kampung itulah mereka berbaur kepada masyarakat sekitar dan mensiarkan ajaran agama Islam. Kedua, melalui cara perkawinan. Nah, para pedagang itu masuk ke Indonesia pada saat itu menikah dengan warga lokal atau menikah dengan para wanita pribumi. Nah, para wanita pribumi ini sebelum mereka melangsungkan akad diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti atau sebagai tanda bahwa mereka mempercayai agama Islam dan telah memeluk ajaran agama Islam. Nah, melalui proses ini, interaksi seperti yang tadi membilang itu membuat para penduduk pribumi lambat laut mengenal nilai dan ajaran agama Islam yang dibawa langsung oleh para pedagang atau para saudagar muslim yang menikah dengan wanita pribumi. Kemudian yang ketiga, melalui pendidikan. Pendidikan ini diajarkan atau diberikan kepada masyarakat pribumi yang dibawa langsung oleh para kiai, para guru agama, dan para ulama. Para guru agama tersebut, kiai maupun ulama, memberikan ajaran atau memberikan pendidikan kepada masyarakat pribumi di rumah, di masjid, maupun di musola. Selain itu, para ulama juga mendirikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren itu mengajarkan tentang nilai syariat-syariat Islam juga. Nah, nanti para masyarakat pribumi yang masuk ke dalam pondok pesantren atau yang belajar di pondok pesantren, mereka akan mensiarkan atau berdakwah kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada masyarakat setempat yang berada di kampung mereka. Nah, tahu juga mereka akan ke seluruh penjuru Nusantara, melakukan perjalanan ke penjuru Nusantara untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang telah mereka pelajari di pondok pesantren. Nah, cara yang keempat yaitu cara tasawuf. Cara ini dilakukan oleh para ulama, para kiai kepada masyarakat pribumi yang tidak sempat belajar di rumah, di musola, maupun di masjid ataupun di pondok pesantren. Mereka mengajarkan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, ibadah yang paling utama yaitu sholat. Dan yang terakhir melalui cara kesenian. Kesenian ini kita bisa lihat dari peninggalan-peninggalan yang ada pada saat ini, seperti seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Pada saat itu, seni atau kesenian yang dipakai untuk menyebarkan ajaran agama Islam melalui seni musik, seperti tembang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yang beliau menggunakan bahasa Jawa sebagai perantara untuk berinteraksi dengan masyarakat pribumi pada saat itu. Nah, tembang itu diisi dengan ajaran-ajaran agama Islam, namun dibuatlah dalam bahasa Jawa atau disampaikan dalam bahasa Jawa. Itu tadi cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Ada 5 cara, melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Nah, kenapa Islam bisa diterima baik di Nusantara? Karena cara Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara itu melalui cara yang baik, cara yang disukai oleh masyarakat pribumi, cara yang tentram, tidak ada paksaan sama sekali. Berikut faktor-faktor yang mendukung masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, ada syarat masuknya Islam itu sangat mudah, karena kita memeluk agama Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, tidak adanya kasta dalam Islam. Karena apa? Karena Islam itu tidak membedakan yang kaya dan yang miskin. Beda dengan agama Hindu dan Buddha pada saat itu.
Yang ketiga, biaya dalam proses keagamaan yang murah. Yang keempat, Islam hadir sesuai dengan kultur budaya di Nusantara, seperti yang tadi Mem sampaikan tentang kembang yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat pribumi yang di Jawa dengan menggunakan kembang. Kembang itu diisi dengan materi ajaran agama Islam namun menggunakan bahasa masyarakat setempat sehingga mereka tertarik dan masuk ajaran Islam atau masuk agama Islam. Nah, setelah kita menonton tayangan tadi, Ibu akan menanya tentang bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat belum masuknya Islam. Ada yang tahu? Saya Bu, ya. Boleh Ibu? Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam? Kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam itu memiliki mata pencaharian yang nilainya rendah. Mata pencaharian Indonesia pada saat itu diantaranya berdagang, bercocok tanam, berternak, dan berlayar atau nelayan Bu. Oke, benar ya. Ada lagi yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, silakan. saya akan sumber daya alam baik biotik maupun abiotik. Oke, benar ya. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. yang pertama beraneka ragam seni budaya, yang kedua terdiri atas berbagai suku bangsa. Oke, benar ya. Selanjutnya, siapa yang bisa jawab? Saya Bu, Ya. sudah ada pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan Indonesia, Reaksi Wijaya, Singasari, dan Majapahit. Oke, benar ya. Selanjutnya, silakan. Oke, benar semuanya jawaban anak semua tadi. Nah, jadi para sejarawan itu memiliki berbeda pendapat kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Terdapat banyak teori yang menyatakan kapan masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama melalui teori Mekah. Berdasarkan teori Mekah ini, pada Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh bangsa Arab. Yang kedua, teori Persia. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dibawa oleh bangsa Persia. Yang ketiga, teori Gujarat. Berdasarkan teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dibawa oleh bangsa India. Selanjutnya Ibu akan bagi dua kelompok. Nanti Ibu kasih soal. Kalian boleh cari jawabannya di internet, di buku LKS-nya boleh. Kelompok pertama itu ya Ayu sama Aila ya, yang belakang. Kelompok kedua Novita, Iva sama Laila. Ya Bu, Dan sekarang Ibu akan bagikan soal. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya. Duduknya boleh secara berkelompok berdekatan.
Oke anak-anak, waktunya selesai. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Yang pertama, bermata pencaharian yang mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua, kaya akan sumber daya alam. Yang ketiga, beraneka ragam seni budaya. Yang keempat, terdiri atas berbagai suku bangsa. Yang kelima, sudah ada pemerintahan berupa kerajaan Indonesia. Yang keenam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan atau kepercayaan. Nomor 2, secara garis-besar Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan dan tasawuf, serta seni budaya. Nomor 3, Islam masuk ke Indonesia melalui 2 rute, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Yang selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yakni teori sejarah atau dunia, Rusia, Mekah, dan Cina. Ada juga bukti terkuat tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari Batu Nisan Fatimah binti Maimun di lereng Gresik yang menunjukkan angka tahun 1082 Masehi. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Dan penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai. Beruntuknya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, terima kasih anak-anak semua. Jadi jawaban kalian tadi benar semua ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ayo, Bu, silakan. Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 sampai 16 dengan damai. Oke, terima kasih. Nah, jadi benar ya yang disampaikan oleh kita tadi. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 hingga 16 Masehi secara damai. Nah, dikarenakan mudahnya masuk Islam, maka mudah pula penyebaran Islam di Indonesia. Ya. Untuk sekarang Ibu akan kasih kalian tugas untuk minggu depan. Tugasnya yaitu
sudah berpartisipasi dan hadir kita hari ini. Bu mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam.